yang diwariskan kepadamu. Pertanyaannya, kenapa Yesus itu dikutuk oleh Elohim? Apa dosa Yesus? Tak ada kan? Nah, pertanyaannya, kenapa Yudas yang dikutuk oleh Elohim? Apa dosanya? Dosanya karena dia makan suap untuk menyerahkan Yesus. Maka kesimpulannya yang kalian sembah itu adalah Yudas. Tapi bukan hanya sampai di situ, Bung. Bukan hanya sekedar Yudas yang kalian sembah, bukan. Tetapi di dalam Lukas 4 nomor 6, iblis berkata bahwa kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di dunia, di bumi. Dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus dicobai. Ayo Yesus, tunduk kepadaku. Ikut perintahku, maka aku akan memberikan kuasa dunia kepadamu. Tapi sayangnya, Yesus tidak sanggup kemudian untuk dicobai oleh iblis. Tidak berhasil dia. Nah, makanya iblis mundur. Coba Anda baca di Lukas 4 nomor 13. Iblis yang mundur dari Yesus. Iblis mundur, berhenti untuk mencobai Yesus. Lalu keterangannya di situ, iblis menunggu waktu yang tepat. Pada saat mana waktu tepat kemudian iblis menyesatkan? Pada saat matinya Yudas di atas tiang salib, masuk ke dalam kubur. Pada saat itulah waktu yang tepat untuk menyesatkan manusia. Apa itu? Iblis datang ke mayat tersebut, lalu keluar pada hari ketiga, lalu mengaku sebagai Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itulah endingnya. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31, saatnya sekarang dunia ini dihukumkan, sebab penguasa dunia telah dilemparkan keluar. Jadi penyaliban itu adalah saat mulanya dunia dihukum. Makanya ketika kemudian penyaliban terjadi, barulah ada pengajaran di atas muka bumi ini, turun Tuhan dari langit menjadi bayi, mati dibunuh oleh manusia untuk kemudian menghapuskan dosa-dosa waris, lalu bangkit pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan bagi orang mati maupun bagi orang yang hidup. Nah, jadi bukan hanya sekedar Yudas itu menggantikan Yesus, enggak. Tetapi Yudas dirasuki setan dan setan ini datang mengaku sebagai Yesus. Coba Anda baca dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan mengaku akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah tuh. Jadi kata Yesus yang asli, akan datang Yesus palsu dengan memakai nama Yesus dan berkata dia adalah Mesias. Dia adalah Kristus. Apa buktinya muncul penyesat itu? Coba Anda baca Galatia 1 nomor 1. Apa kata Paulus di sana? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Dan juga diterangkan dalam Galatia 1, 11, 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi Kristus. Nah, Kristus yang merasuki Paulus inilah yang mengajarkan membatalkan hukum Taurat. Iblis yang merasuki Paulus inilah yang kemudian mengajarkan manusia menuhankan oknum yang bernama Yesus yang tadi yang keluar dari kubur itu. Padahal itu bukan Yesus. Itu adalah iblis yang kemudian memanfaatkan situasi. Itulah yang kamu sembah. Apa buktinya? Baca Matius 7, 22, 23. Kenapa orang Kristen diusir oleh Yesus? Padahal bukankah Kristen sudah menyembahnya? Bukankah orang Kristen siang dan malam beribadah kepada Yesus? Bukankah orang Kristen sampai bernubuat mengusir setan bermujizat pakai nama Yesus? Ternyata Yesus yang disembah oleh Kristen bukanlah Yesus asli yang kelak akan mengusir dengan berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Padahal Kristen siang malam menyebut Yesus, menyembah Yesus. Masa Yesus tidak mengenal Kristen? Ternyata Yesus yang disembah Kristen itu adalah Yesus lain. Demikian. Masya Allah, Gurunda. Bro Jetron izin ya sebelum ditanggapi, saya sapa dulu. Bro Nira, Muslim apa Kristen bro? Kristen, oke, selamat malam.
Oke, nyimak dulu ya satu-satu gantian ya. Kalau tidak kondusif saya langsung tendang ya. Jadi gantian ngomongnya. Bro Jitron dulu. Iwan Pila sambil di tap-tap. Saudaraku semuanya bantu tap-tap layar biar kuat komalnya. Silakan Bro Jitron ditanggapi Bro, silakan. Oke, baik ya. Terima kasih untuk apa yang disampaikan. Tapi kalau kita Bro Jitron izin jangan itu suaranya kencengin sedikit dan jangan terlalu jauh dari perangkat. Kecil suara Anda. Lanjut Bro. Kecil. Oke, ya, jadi dari penjelasan diberikan kita bisa melihat juga bahwa setelah ketika pada masa penyaliban masih ada percakapan-percakapan atau ada ucapan-ucapan Yesus ya yang terjadi di ketika dia di atas kayu salib ya. Jadi tidak mungkin Yudas bisa berkata kalau memang itu Yudas ya dia tidak bisa berkata seperti yang dikatakan di dalam Matius ketika dia berkata kepada seorang penjahat yang bersama dengan dia ya. Ya, ketika disalibkan akan ada dua penjahat, yang satu di samping kiri dan satu di samping kanan, Yesusnya di tengah ya. Nah, ketika yang di sebelah, oke, di mana ini? Aduh Bro Jitron, sayang suara Anda kecil kali Bro. Coba jangan sambil dicas HP-nya Bro. Kecil serius suara Anda, agak diperbesar dikit lah. Kurang terdengar, kasihan yang mendengarkan Bro. Coba kalau lagi dicas HP-nya dicabut dulu dan coba kencangkan suaranya ya, biar jelas terdengarnya. Silakan Bro. Kalau masih kecil mungkin diganti sama Bang Nira dulu. Kalau Anda masih kecil, karena kasihan yang mendengarkan. Kecil sekali. Oke, aku coba dulu. Lanjut yang Bang Nira. Oke, silakan Bro Nira, silakan Bro. Terima kasih. Jadi saya berpikir semua ini dalam kegalauan ya. Karena sedikit dia berkata Yudas yang ganti Tuhan. Izin Bro, di sini bukan koma curhat, jadi langsung ditanggapi saja. Kalau ada bantahan langsung datanya ya dibacakan. Silakan Bro. Ya jangan curhat, lanjut. Yang mati di kayu salib ya Yesus. Kita buka saja di dalam kitab Yohanes. Itu kan kesaksian. Kita buka dalam kitab Yohanes. Yesus memberitakan kematiannya. Pertama, Yesus memberitakan kematiannya. Itu sudah nyata. Tidak mungkin dia diganti dengan Rasul Paulus. Bacakan dalilnya, saudara. Bacakan dalilnya. Ya, Yesus memberitakan kematiannya. Ia akan mendikan. Sebentar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi. Sebentar, kata Yesus kepada mereka. Hanya sedikit ini. Kata Yesus di dalam Yohanes 12 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka. Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu, selama orang itu ada padamu, terang itu percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Jadi sudah jelas dia berkata bahwa cuman waktu sedikit, artinya bahwa dia akan mati, dia akan memenuhi kehendak Bapa, yaitu mati di kayu salib. Sedikit waktu lagi terang itu bersama-sama dengan kamu. Sebenarnya ada banyak firman Tuhan, tapi saya tahu bahwa si Suma ini dia cerdas, tetapi dia cuma memframing ya. Jadi yang jelas kehendak yang Bapak pertama. ada Yang kedua kesaksiannya adalah Pilatus itu sendiri. Pilatuslah yang memutuskan bahwa Yesus disalib, dan dia menulis sendiri di atas tulisan Yesus itu, dialah raja orang Yahudi Inri. Itu ada 3 bahasa, kalau tidak salah bahasa Yunani, bahasa Ibrani, ada 3 bahasa yang tertulis, dan Pilatus sendiri yang menulis di atas salib itu, dan dia berkata kalau dia sudah menulis tidak ada satupun orang yang boleh menggantikan itu. Itu saja. Itu sudah menunjukkan bahwa tidak ada, Pilatus sudah sah. Dia yang menjadi saksi, dia yang memutuskan. Karena itu mahkamah pengadilan.
yang berlaku saat itu. Jadi tidak ada jadi sesuatu, semua sudah sesuai dengan keputusan yang dilakukan oleh Pilatus, dan dia sendiri yang menulis tulisan Inri di atas kepala daripada Yesus. Oke bro, Tapi yang gantian kedua. ya, jangan diulang-ulang. Oke siap, gantian. Yang kedua, kita yang nggak ketiga, peduli yang sama ketiga. Burunda. Ya, jangan potong-potong ya. Fatul Sebentar, Burunda. yang ketiga, terakhir. Yang ketiga, ketika Paulus dia mendapat penglihatan, saudara Suma sering mengatakan itu iblis. Dan saya berkata bahwa iblis lebih berkuasa dari Allahnya Suma. Karena apa? Iblis bisa menyatakan diri sebagai terang, iblis bisa berbicara dari langit. Oke, silakan Burunda. Saya tidak menginginkan Anda gila di sini ya. Jangan pamer kegilaan Anda di sini. Kita berdiskusi secara ilmiah gitu kan ya. Jadi Yesus sendiri yang berkata, aku akan pergi meninggalkan dunia ini sebagaimana yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Dia tidak mengatakan aku akan pergi dari dunia ini sebagaimana yang dikatakan oleh Pilatus. Coba sekali-sekali kalau belajar Bible itu pakai otak lah, pakai akal gitu ya. Jangan pakai nafsu, jangan. Pakai akal. Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44 jelas sekali dia berkata, memang anak manusia harus pergi. Aku datang untuk menggenapi tentang aku, sebagaimana apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Bagaimana kepergian Yesus di dalam kitab Mazmur? Baca Amsal 21 nomor 18, baca Amsal nomor 11 dan juga Mazmur 37 Anda baca. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Yesus orang dikasihi kan? Bapa yang ada di surga mengasihi aku, dia berkenan tidak akan pernah meninggalkan aku. Dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Orang yang dikasihinya itu akan selalu terpelihara. Nomor 29, orang-orang benar akan mewarisi negeri yang ditinggalkan senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Namun Tuhan tidak menyerahkan orang benar ke dalam tangan sang pengkhianat. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada saat diadili. Itu berarti Yesus itu adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena dia mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kata siapa? Kata Yesus. Bukan di dalam kitab Matius. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Matius. Tidak ada yang kayak gitu. Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Nah, Anda tadi mengutip sedikit bahwa kematian Yesus itu adalah kehendak Bapa. Tolong tunjukkan kepada saya. Di mana kehendak Bapa membunuh orang benar demi menyelamatkan orang Kristen sang pendosa. Silakan. Silakan bro ya, jangan kemana-mana, jangan curhat. Ini bukan koma curhat ya. Siapa? Ayo. Silakan bro, dijawab. Bentar, nanti saya yang ngomong. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa karena dia datang untuk penebusan. Dan kedua, Anda bilang bahwa di kitab Mazmur benar, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu perkataan Yesus di kayu salib, bahwa dia datang untuk hal itu. Kemudian di dalam Mazmur 22 ayat 2 dia berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkaulah. Itu nubuatan. Nubuatan Yesus waktu di kayu salib. Nubuatan itu digenapi. Itu bukan buatan untuk Yudas. Kemudian dikatakan bahwa mereka menusuk tangan dan kakiku. Itu siapa? Yesus. Yang kedua ya bukti. Bukti itu ada di Yohanes 19 ayat 16. Dengar saya baca ya, Yesus disalib. Yesus menerima
Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar di tempat yang bernama tempat Kotengkora, dalam bahasa Ibrani artinya Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan yang tadi saya katakan. Di atas kayu salib itu bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu di tempat di mana Yesus disalibkan, letaknya di dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani. Kalau tempat penyaliban itu di dalam kota, maka semua orang akan menyaksikan bahwa itu Yesus yang disalibkan, bukan Yudas. Bahasa Latin dan bahasa Yunani itu penulisannya. Maka kata imam-imam kepada orang Yahudi dan kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutuliskan tetap tertulis. Yang pertama, bahwa di situ ada imam-imam kepala. Yang mereka inginkan adalah Yesus yang mati, bukan Yudas. Malah mereka membayar Yudas untuk bisa menjadi penghubung bagi penangkapan Yesus. Jadi itu tidak terbukti dari semua. Karena ada imam-imam di situ. Siap. Pokok ini komal gua kok jadi kayak gereja ini. Komal gua jadi kayak gereja ini. Dan dekat salib Yesus, dan dekat saya cepat ini. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika melihat Yesus, ibunya dan muridnya yang dikasihnya di sampingnya, berarti Yohanes ada ya, dan ibunya. Berkata ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kemudian ia katanya kepada muridnya ini, yang Yohanes, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Siapa Yohanes Pembaptis? Bukan Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes. Jadi ada saksi murid-murid, ada imam-imam kepala yang siap, bro, siap. Jangan diulang-ulang. Oke, siap. Silakan Gurunda ya. Oke. Jangan diulang-ulang lah. Jadi Anda harus banyak belajar ya. Golgota itu bukan bahasa Ibrani. Golgota itu bahasa Yunani gitu ya. Percuma bertitelkan pendeta kalau isinya hanya double kosong. Belajar dulu. Nah, kemudian ketika Anda membaca narasi-narasi yang Anda sebutkan tadi, kan memang ada upaya pembunuhan kepada Yesus. Kan udah aku bilang tadi, dan saya mengiyakan. Ada upaya membunuh Yesus. Tapi apakah pencipta langit dan bumi yang mengutusnya mengizinkan? Kan tidak. Tuhan tidak mengizinkan hambanya yang suci ini dibunuh. Hanya iblis dan orang Kristen yang menginginkan itu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukesirun. Karena Kristen dalam hal ini orang kafir dan iblis itu adalah bersahabat, bersaudara. Kamu dan iblis sama-sama ingin membunuh orang suci Yesus. Umat Islam dan juga pencipta langit dan bumi tidak menginginkan orang suci itu dibunuh untuk dosa-dosa pada pendosa. Satu hal yang perlu kamu pahami, Yesus memang ada pada masa transisi antara diselamatkan atau binasa. Tapi permasalahannya sekarang adalah Tuhan menginginkan penyelamatan terhadap orang yang benar. Kalau Anda mengutip tadi Mazmur 22, itu tidak masuk akal. Itu bukan untuk Yesus. Itu hanya cocokologi Lukas aja. Karena supaya dianggap bahwa yang teriak di atas itu penderitaan itu adalah Yesus. Padahal kalau Anda lihat, baca dengan seksama Mazmur tadi, di situ oknumnya teriak pada siang hari dan juga teriak di pada malam hari. Yang digantung di pohon itu hanya teriak sampai jam 6 sore. Bahkan jam 3 sudah meninggal, tidak teriak lagi. Jadi baca Bible itu Pak Pendeta Indra. Jangan modal congor. Jangan bodoh-bodoh amat. Ya, sekali lagi saya katakan kepada saudara, yang menggantikan kemudian orang benar itu adalah orang fasik. Orang fasik itu adalah pemakan suap. Amsal 32 kemudian jelas di situ 23 nomor 17, yang makan suap itu orang fasik. Orang fasik inilah yang menggantikan orang yang benar. Siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas? Yudas. Siapa yang terkutuk antara Yesus dan Yudas? Yudas. Siapa yang pengkhianat antara Yesus dan Yudas? Ya Yudas. Maka ketika Yesus ini digiring untuk dibunuh, dia diselamatkan. Yang menggantikan adalah si fasik. Tidak ada yang bisa mencelakai Yesus, tak ada. Iblis tidak berhasil kemudian menyentuh Yesus. Yesus datang ke atas muka bumi ini justru untuk mengalahkan iblis. Bukan Yesus dikorbankan oleh iblis. Yang ingin membunuh Yesus itu adalah iblis. Makanya ketika dalam Yohanes 8 dikatakan, kenapa kalian ingin membunuh aku? Karena tidak ada firman di dalam dirimu.
Aku yang berkata, membicarakan tentang firman Tuhan, ingin kau bunuh. Kenapa? Karena dalam dirimu itu tidak ada firmanku. Bapakmu adalah iblis dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Nah, jadi yang ingin membunuh Yesus itu adalah iblis, anak-anak iblis, dan yang menerima hadiah dari iblis adalah pengikut iblis. Kaulah itu, saudara pendeta. Apa untungnya coba kamu menyerahkan anak orang untuk dosa-dosamu? Sedangkan pencipta langit dan bumi tidak pernah menginginkan itu. Ada tidak dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan berkehendak kemudian menebus dosa manusia dengan darah anak manusia? Ada enggak? Ada enggak kayak gitu? Enggak ada. Makanya orang Kristen itu memelintir dalil Bibelnya sendiri. Yesus adalah anak domba. Kenapa? Kenapa bisa kau anggap Yesus anak domba? Karena karena yang dipersembahkan untuk dosa itu adalah domba. Tetapi Yesus yang masuk ke kubur dan keluar hari ketiga ini bukan kambing, bukan bembe, bukan domba. Maka kau lanti anak orang sebagai domba, supaya dianggap bahwa itu adalah Yesus keluar dari kubur. Padahal keluar dari kubur itu adalah setan. Yang keluar dari kubur itu iblis, setan, bukan manusia lagi. Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan orang, itu setan. Coba kau baca tuh di dalam dalam Yohanes 12, yang diberi kuasa menguasai dunia itu siapa? Setan, iblis. Yang berkuasa atas dunia ini siapa? Iblis. Nah, yang berkata pergilah ke seluruh bangsa, yang berkata sebelumnya kepada aku telah diberi kuasa itu siapa? Iblis. Yesus tidak pernah berkata kepada aku telah diberi kuasa, nggak ada. Tidak pernah Yesus berkata demikian. Malah Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Begitu ada orang keluar dari kubur mengatasnamakan Yesus, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Kan beda oknumnya. Yesus tidak berkuasa apa-apa. Yang keluar dari kubur diberi kuasa. Yang berkuasa atas bumi dan alam maut itu iblis. Jadi yang kau sembah itu yang bernama Yesus itu setan. Itu paham itu Pak Pendeta, ya? Paham itu, belajar lagi. Silakan. Masya Allah. Ya, sebelum ditanggapi izin sebentar bro, sabar. Iwan Pilah dikencangkan tap-tap layar ya, saudaraku, kencangkan tap-tap layar di bawah oten-oten kepanasan ya. Lanjut Kalau bro. iblis sebentar, kalau iblis saja bisa keluar dari kubur, apa gunanya alammu yang tidak ada gunanya? Dia tidak bisa berbuat apapun. Tidak bisa berbuat apapun. Iblis Saudara, bisa dengar. Iblis bisa berkata-kata dari sorga. Iblis bisa memberikan cahaya. Iblis bisa bangkit. Mendingan menyembah iblis. Jangan kesurupan. Jangan kesurupan. Santai. Allah yang terperangkap di dalam dirinya yang tidak ada sebenarnya, tapi kalian adakan. Pelan-pelan Pak Supir, sabar bro, sabar, pelan sabar ya. Menyembah orang yang tidak ada, lalu Anda mengatakan Tuhan. Itu yang lebih celakanya, padahal itu iblis. Sekarang Dia tidak menurut serupa dengan apapun dan tidak berwujud adalah sekarang menurut Yesus, sementara Allah Bapa yang disembah. Sekarang menurut yang tidak kelihatan dan tidak berwujud sih. Bro Nira, kau kalau kagak bisa diatur, gua tendang nih ke neraka nih. Dia begitu. Bentar, sabar. Ahi Billy. Emang dia begitu tadi di rumahku juga gitu, nggak berhenti nyerocos dia. Begitu. Kasihan kamu. Ini di sinilah penonton. Lihat iblis itu. ya, jadi udah ketahuan ya bahwa yang kau sembah itu adalah setan ya. Yang keluar dari kubur itu setan. Kalau Allah kami, Allah berwujud. Semua dia berperangkap di dalam Oke. bahwa Saya mau Allahnya tahu. tidak berwujud, Allahnya Saya tidak mau kelihatan, tahu Allahnya tidak wujud serupa dengan Tuhanmu apa? apapun. Saya mau tahu wujud Tuhanmu apa? Dan
Jawab dulu itu. Pikirkan. Jadi dia Jawab dulu. Jawab nih. Kalau kagak jawab gak turun ini. Wujud Tuhanmu kebenaran apa? tidak bisa dianulir. Kenapa? Karena kebenaran itu hidup. Mengapa Yesus hidup? Karena dia kebenaran. Lah Anda Iblis. kebenaran itu Anda tidak bisa memperlihatkan kepada Saya tanya samamu, kepada wujud mereka yang Tuhanmu menyembah apa? Allahmu bahwa ada kebenaran. Wujud Tuhanmu apa, Bang? Bang Indra, pendeta unyu-unyu. Semua mati dan tidak menunjukkan bahwa ada kehidupan yang kekal. Di mana kau bisa Wujud tunjukkan bahwa ada Tuhanmu kehidupan yang kekal? saya tanya Karena loh. Wujud Tuhanmu, kau katakan bahwa Tuhanku tidak berwujud katamu. Nah sekarang wujud Tuhanmu apa? Dia roh, dia berwujud seperti manusia, dia Lah, memiliki fisik. yang keluar dari kubur itu Fisik. bukan roh, cuplis. Kau baca Bahlul. di keluaran, saya kasih Yang keluar, keluaran keluaran kalian di bawah. hindari kan? Bahlul. Keluaran 33. Pendeta Bahlul, dengarkan saya. Yang keluar dari kubur itu bukan roh. Itu manusia yang keluar dari Tidak kubur. berwujud. Wow. Bagaimana tidak berwujud makan berarti ikan kan goreng? iblis. Cuma itu iblis yang tidak berwujud. Kau lihat, iblis berwujud di mana? Coba, pernah kau lihat iblis? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Yang bahasa Jadi- salah kita iblis. Akalmu berwujud enggak? Siapa yang menyembah iblis? Mereka kalau salah menyembah Akalmu mereka. berwujud enggak? Akalmu berwujud tidak akalmu? Akalmu Kenapa? berwujud? Dia bisa manifestasi. Enggak. Dia bisa manifestasi. Wujud. Dia menghasilkan sebuah karya akal saya. Berwujud enggak akalmu? Enggak kan? Berarti akalmu setan lah. Akal setan kau itu. Tidak Kau itu bisa. akal setan Tuhan memang. berwujud. Roh berwujud tidak. Di dalam Keluaran 33. Engkau dia melihat belakang Tuhan. Tuhan memperlihatkan Maafin, ya. bahwa dirinya. Berarti dia berwujud kan. Intinya begini. Dia berwujud kan. Dia tidak serupa dengan manusia. Dia menciptakan manusia serupa dengan dia. Walaupun tidak sama. Mulai. Entah Nah, kemana-mana enggak tapi serupa kamu- dengan manusia. Yesus manusia serupa Bahwa dengan saya. Tuhanmu tidak berwujud dan tidak Oke. menandakan bahwa Sekarang wujud Tuhanmu Misalkan apa kamu wujud membuat Allah Tuhanmu? Wujudnya Tuhanmu itu apa? bukan menuhankan Allah yang benar. Kalau kamu salah. Ya Allah, Gurunda kalau udah nggak bisa sembuh ini orang kita suntik mati. Gurunda bilang saja Gurunda biar saya tenang. Saya mau tahu dulu. Dia bersalah dalam menyembah, kalian akan menyembah Wujud iblis. Tuhanmu itu apa? Wujud Tuhanmu apa? Dia roh, tetapi dia memiliki fisik. Wujudnya Fisiknya roh, gimana? tetapi berbentuk. Wujudnya bagaimana? Loh, wujudnya diperlukan tubuh fisik. Ada tubuhnya, ada tangannya, ada kakinya. Tadi ada katanya belakangnya. Fisik roh. Tadi katanya roh. Ya, roh tapi berfisik enggak? Roh Ya. berfisik. Jadi Ah. Tuhanmu itu seperti apa modelnya, wujudnya? No, dia serupa dengan manusia dikatakan oleh Kejadian 1 ayat 26. Dia Wah, serupa temija. dengannya. Loh, Garambang. lalu baru kamu bilang bahwa apa? Kamu bilang apa? Lah dalam Garambang. Keluaran 33 ada bukti. Sekarang Garambang. buktimu apa? Nah, buktimu apa? Kau bisa tahu. Bisa bahwa kau bacakan? Tuhan tidak Bisa benar. kamu bacakan 1 Timotius 6 nomor 16? Silahkan Habis bacakan itu dulu bro. Baca. baca Kenapa dulu di itu. situ? Baca dulu. Habis itu saya turun kalau kamu bisa jawab. Silakan. Oh, dia bilang bahwa tidak ada yang bahwa Tuhan tidak pernah. Tuhan tidak apa? Sebentar. Coba. Tuhan tidak pernah Baca dulu, Tuhan baca tidak- dulu. Baca, jangan baca, jawab baca, dulu. baca. Baca dulu, Baca jangan dulu, Bang. jawab Baca, dulu. baca. Saya jawab. Baca, Dia saya nggak menulis suruh itu, baca. saya jawab. Dia menulis bahwa tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan. Baca, Memang tidak ada seorang pun baca, melihat baca, Tuhan. baca. Tetapi Tuhan berkehendak menampakkan baca, diri, menyatakan baca, diri. baca, Itu adalah baca, kasih karunia baca. Tuhan. Baca, baca, Hey, baca. Baca. Tuhan bisa memperlihatkan diri kepada manusia. Semakin banyak orang Itu pengertiannya. mu'alaf dengan Timotius bilang gayamu bahwa begini, tidak ada Pendeta Benar, Indra, disyahadat. semakin banyak orang bersyahadat dengan bahkan gayamu dirinya. kayak Berarti begini. bisa kan? Baca dulu 1 Timotius Bukan 6 asal-usul nomor manusia, 16. kan? Ini pemakan dedak nggak mau diam. Kalian diskusi tapi tidak bertumbuh. Saya kasih tahu. 1 Timotius Baca dulu. 6 nomor 16 coba kau baca. Sudah, katanya tidak ada seorang pun yang telah melihat Allah. Tidak ada Dan- seorang pun mama melihat dan Allah. memang Tetapi manusia Allah tidak punya dapat kuasa. melihat Allah berkenan dia. untuk memperlihatkan dirinya kepada siapa? Kepada Musa. Bahlul. Allah Coba berkenan kau baca. menyatakan diri kepada Coba kau manusia baca. lewat siapa? Yesus. Yesus Coba bilang, kau "Kamu baca." melihat Yesus, aku, saya kau ini. melihat Allah. Loh, apa Tidak bedanya? ada, Nggak ada tidak kampasnya. ada orang yang bisa kau Masakan tipu. berkata kepada Filipus, kalau engkau tidak melihat ada aku, orang engkau bisa melihat kau Bapa. tipu dengan Artinya gayamu apa? begitu. Nggak ada.
Tidak ada orang bisa kau tipu dengan gayamu. Yang datang kepada Nabi Musa itu malaikat, bukan Tuhan. Lalu fakta ini di dalam Keluaran 33. Kenapa dia berkata begitu? Berdasarkan kitabmu, dengar, berdasarkan kitabmu yang datang kepada Nabi Musa itu bukan Tuhan tapi malaikat. Baca Kisah Para Rasul 7 nomor 35. Coba kau baca. Baca. Yang datang kepada Nabi Musa itu menurut kitabmu bukan Tuhan tapi malaikat. Di mana tertulis Kisah Para Rasul 7 nomor 35, nomor 38 dan nomor 53. Jangan gila apa? Sudah, sudah. Coba kau baca. Baca. Kisah Para Rasul 7. Jangan kau lari ke kitabnya orang. Baca lagi di Keluaran 18. Lari ke Kisah Para Rasul dulu. Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul 7 kau baca. Apa di situ kau baca? Coba kau baca dulu. Saya belum buka. Kau baca. Karena saya punya data. Mulutmu kayak pantat ayam tapi ilmumu enggak ada. Kau punya mulut lebih gawat kawan. Kau punya mulut seperti anjing-anjing. Orang gila. Nomor 35, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Nomor 38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Nomor 53 kemudian diterangkan apa? Di situ dijelaskan, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Musa, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jedar. Musa menerima Taurat dari mana menurut Kisah Para Rasul 7? Ada saatnya di mana malaikat datang kepada dia, tetapi ada saat di mana Allah datang kepada dia. Dengar. Di dalam Keluaran 31 ayat 18, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah dia selesai berbicara. Dasar penipu. Inilah jemaat-jemaat Kristen, dengarkan ini pendetamu penipu pembohong nih. Ini pembohong penipu ini pembohong. Lihatlah ini si pembohong penipu ini, teman-teman Kristen, tengoklah ini. Jangan lagi kalian mau bayar perpuluhan. Kalau bisa biarkan menunggak perpuluhan, jangan dibayar. Jangan mau bayar perpuluhan, jangan. Itu penipuan. Itu nggak ada perpuluhan di perjanjian lama, itu nggak ada. Perpuluhan itu hanya untuk bangsa Lewi saja, suku Lewi. Sedangkan orang ini tadi bukan suku Lewi, dia suku cadang dia. Jangan dibayar. Penipu pembohong. Ya silakan teman-teman yang lain dilanjutkan. Siap, Gurunda. Bro Jitron, lihat tuh pendetamu Bro Jitron, malu-maluin. Saudara tuh kencangkan tap-tap layar ya, Ikhwan Fillah ya. Silakan, Bro Jitron, ada tanggapan dari Anda atau ada bantahan silakan. Tapi dikencangkan suaranya ya. Silakan, dibuka mute-nya. Oke, siap. Melani, Mel, coba oten-oten yang minta naik ditaikan Mel. Soalnya ini saya berat ini Komal ya, kalau pencet-pencet. Ya, baik Anda. Ya. Silakan. Moderator host.